salah satu pihak atau pemohon itu ada di luar negeri, haruskah dia kembali ke Indonesia untuk mengajukan permohonannya itu? Pada prinsipnya sih harus prinsipal langsung. Pada prinsipnya harus prinsipal langsung. Iya, harus penggugat atau pemohon langsung untuk mengajukan ke pengadilan. Nah, tapi halo Sobat Ram, bertemu lagi dengan saya Dinar di official YouTube Ram Law Office. Di segmen Ruang Advokat Menjawab kali ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik karena sebenarnya ini terjadi banyak sekali di sekeliling kita, yaitu perceraian apabila salah satu pihak atau pemohon berada di luar negeri. Telah hadir bersama kita Mas Agus sebagai advokat muda yang berdomisili di Yogyakarta. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi dan sharing kepada Sobat Ram di acara Ruang Advokat Menjawab. Nah, sebelum kita membahas syarat dan bagaimana tata cara ketika ada perceraian apabila pemohon itu di luar negeri, mungkin Mas Agus bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perceraian. Untuk perceraian itu sendiri, perceraian adalah putusnya perkawinan suami istri yang mana dengan cukup alasan bahwasanya suami istri tersebut tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu dinamakan dengan perceraian gitu. Kemudian Mas, kalau misalnya sekarang ini banyak sekali suami atau istri salah satunya bekerja di luar negeri, kemudian tidak bisa lagi melanjutkan atau mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kemudian harus melaksanakan perceraian. Nah, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perceraian ini dapat berlangsung? Untuk syaratnya sih antara contohnya pemohon dan termohon itu berada di Indonesia, dengan termohonnya di Indonesia terus pemohonnya di luar negeri, itu syaratnya hampir sama. Syaratnya hampir sama. Ya, namun nanti ada tambahan. Gitu. Tambahannya apa? Ya seperti paspor, identitas pemohon atau penggugat berada di luar negeri gitu. Karena nanti hakim pasti melihat, oh benar nggak nih penggugat atau pemohon berada di luar negeri. Dilihatlah dari identitas itu. Kalau syarat secara umum sih hampir sama. Yang pertama adalah buku nikah. Buku nikah itu kan membuktikan bahwasanya antara pemohon atau termohon atau penggugat dengan tergugat itu menikah. Telah terlangsung terjadi pernikahan gitu. Dibuktikanlah dengan buku nikah. Yang kedua, surat permohonan atau gugatan ke pengadilan, gitu. Gugatan perceraian ya. Gitu. Terus yang ketiga, identitas penggugat atau pemohon. Nah, terus yang keempat, identitas termohon atau tergugat. Nah, identitas tergugat atau termohon itu harus jelas, karena nanti pada saat pengadilan mengirimkan relas itu harus sampai ke tergugat dan termohonnya. Gitu. Tunggu sebentar Mas. Tadi Mas Agus menyebutkan kata relas. Iya. Apa ini relas? Relas itu kan kalau bahasa itu kan surat panggilan. Tapi di pengadilan itu namanya relas. Oh iya. Kemudian Mas, untuk mengajukan permohonan ini, apakah pihak pemohon yang berada di luar negeri ini harus datang langsung atau kembali lagi ke Indonesia? Oke, tadi syaratnya belum selesai. Tadi kan harus ada identitas yang jelas, baik penggugat maupun tergugat. Terus syarat selanjutnya saksi minimal 2 orang. Saksi minimal 2 orang. Ya, saksi minimal 2 orang. Saksi itu yang melihat, mendengar atau yang merasakan bahwasannya penggugat atau tergugat ini dalam permasalahan dalam rumah tangga gitu. Terus
syarat selanjutnya yaitu identitas tadi, identitas bahwasanya penggugat atau pemohon itu berada di luar negeri, kayak identitas. Kalau di Indonesia kan KTP. Nah, mungkin kalau di luar negeri itu apa ya namanya? Yang penting kartu identitas atau paspor gitu. Terus yang terakhir, bayar uang panjar ke pengadilan. Gitu. Kalau misalnya kita rangkum nih Mas, syarat-syaratnya tadi yang pertama adalah adanya buku nikah. Yang kedua, surat gugatan atau permohonan ke pengadilan. Surat gugatan atau permohonan ke pengadilan. Yang ketiga, apa ya? Identitas diri. Identitas KTP dari pemohon atau penggugat. Terus identitas dari termohon atau tergugat. Nah, terus saksi minimal 2 orang. Terus tambahan identitas penggugat atau pemohon berada di luar negeri. Nah, terus yang terakhir, bayar uang panjar perkara ke pengadilan. Ini tadi syarat-syaratnya yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan permohonan perceraian. Iya. Nah, kemudian Mas, tadi kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya. Apabila salah satu pihak atau pemohon itu ada di luar negeri, haruskah dia kembali ke Indonesia untuk mengajukan permohonannya itu? Pada prinsipnya sih harus prinsipal langsung. Pada prinsipnya harus prinsipal langsung. Iya, harus penggugat atau pemohon langsung untuk mengajukan ke pengadilan. Nah, tapi mengingat penggugat atau pemohon di luar negeri kan butuh waktu, butuh biaya besar ke Indonesia. Itu bisa dikuasakan melalui pengacara. Nah, nanti ada surat kuasa, namanya surat kuasa khusus. Gitu. Terus pada persidangan pertama itu, penggugat atau pemohon kan seharusnya datang tuh. Walaupun sudah dilimpahkan ke pengacara, dikuasakan ke pengacara, pada prinsipnya prinsipal itu wajib datang satu kali. Untuk melakukan? Untuk mediasi. Mediasi. Karena pada sidang pertama itu kan harus mediasi dulu, gitu. Antara penggugat dengan tergugat itu dimediasi, dicarikan titik temu untuk rumah tangganya. Kalau seandainya nggak tercapai, berarti lanjut ke persidangan selanjutnya, gitu. Tapi kan kalau seandainya penggugat atau pemohon di luar negeri dan nggak mungkin datang ke Indonesia untuk mediasi aja, ya berarti bisa dikuasakan lagi. Bisa dikuasakan. Mediasi ini tidak harus, prinsipal ini tidak harus datang langsung. Tidak harus. Bagaimana caranya agar bisa dikuasakan, Mas? Kalau dikuasakan itu namanya bukan surat kuasa khusus. Namanya lain ya? Namanya lain. Surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa itu hanya digunakan pada saat mediasi itu aja. Surat kuasa yang istimewa, surat kuasa istimewa ini hanya digunakan ketika mediasi. Ketika mediasi saja. Gitu. Terus kalau seandainya setelah mediasi mediasinya gagal, terus lanjut ke persidangan selanjutnya sampai jawaban, replik, duplik itu dipakai surat kuasa khusus. Gitu. Kalau misalnya sebenarnya Mas, apa bedanya antara surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa? Ya, perbedaannya sih surat kuasa khusus itu bisa dipakai semenjak perkara itu masuk ke pengadilan sampai putusan. Berarti selama prosedur itu berjalan, menggunakan surat kuasa khusus. Kemudian yang surat kuasa istimewa? Surat kuasa istimewa itu hanya digunakan suatu waktu aja. Berarti kalau seandainya pas mediasi, ya udah pas mediasi aja. Nggak bisa digunakan untuk waktu yang lain atau perkara yang lain gitu. Terima kasih Mas Agus atas waktunya. Terima kasih juga sudah berbagi dengan Sobat Ram. Kita jadi tahu bagaimana persyaratan apabila pemohon itu ada di luar negeri. Kita juga mengetahui apa itu surat kuasa dan surat kuasa khusus. Terima kasih sekali lagi Mas Agus. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua teman kamu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.